Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa, mahasiswa Universitas Juanda Bogor, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Peran Orang Tua dalam Proses Pembelajaran Daring Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Cibadak. Video ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah seminar usulan penelitian dengan dosen pengampu Dr. Helmia Tasti Adri, MPDSI. Yang pertama di sini ada bab 1 pendahuluan. Selanjutnya yaitu ada A, latar belakang. Saat ini dunia sedang digemparkan dengan wabah coronavirus yang penyebarannya sangat cepat. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Cina, tepatnya di pasar seafood Huanan pada awal bulan Desember 2019 lalu. Hal ini diduga terjadi karena penyakit tersebut ditularkan oleh orang-orang yang mengkonsumsi hewan yang dijual di pasar tersebut. Proses pembelajaran daring merupakan suatu hal baru bagi siswa sekolah dasar yang terlihat menyenangkan. Namun, pembelajaran daring yang dilaksanakan dari rumah bukanlah hal yang mudah. Orang tua siswa yang terbiasa menggunakan teknologi mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi bagi orang tua siswa yang tidak terbiasa dalam penggunaan teknologi akan menjadi tantangan tersendiri dalam membimbing anaknya dikala situasi seperti ini. Selanjutnya B, fokus penelitian. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagi orang tua siswa sekolah dasar, dengan adanya penelitian ini diharapkan orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan anak dan sadar akan perannya dalam memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran daring selama pandemi. Yang kedua yaitu bagi siswa atau anak sekolah dasar, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi anak sehingga anak akan lebih mudah dalam proses pembelajaran daring selama pandemi. Yang ketiga yaitu bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti untuk bekal dalam menjadi pendidik di masa yang akan datang. C, rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran orang tua dalam proses pembelajaran daring anak usia sekolah dasar. Yang kedua yaitu apa hambatan yang dialami orang tua dalam membimbing anak selama pembelajaran daring di masa pandemi. Selanjutnya yaitu D, tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui peran orang tua dalam proses pembelajaran daring anak usia sekolah dasar di Desa Cibadak. Selanjutnya E, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini mempunyai manfaat, yaitu agar dapat mengetahui peran orang tua dalam proses pembelajaran daring anak usia sekolah dasar di Desa Cibadak, dan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti untuk bekal dalam menjadi pendidik di masa yang akan datang. Bab 2, kajian pustaka. Selanjutnya yaitu A, deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama yaitu di sini ada pengertian orang tua. Orang tua merupakan wadah pendidikan atau sekolah yang pertama dan utama bagi anak. Pendidikan pertama anak dalam kehidupannya adalah keluarga. Orang tua sebagai pendamping sejak anak lahir memiliki peran dalam memberikan pendidikan dan pengalaman terhadap anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mencukupi semua kebutuhan anak. Oleh sebab itu, orang tua berkewajiban untuk bekerja. Namun, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anaknya. Berdasarkan penjelasan para ahli, orang tua adalah tempat pertama bagi anak-anak mendapatkan pendidikan. Orang tua sebagai guru bagi anak-anaknya di rumah. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk saling berinteraksi antara guru dan siswa. Pembelajaran daring dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan hal ini, siswa memiliki waktu lebih banyak untuk belajar. Pembelajaran daring merupakan solusi dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat mempererat hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak.
sebab orang tua akan meluangkan waktu yang khusus untuk membimbing anaknya selama belajar. Selanjutnya yaitu ada anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik yang berbeda. Anak usia sekolah dasar lebih suka bermain, bergerak, senang bekerja secara berkelompok, dan senang melakukan percobaan. Selanjutnya yaitu peran orang tua dalam proses pembelajaran daring. Peran orang tua merupakan peran sangat penting untuk anaknya menuju masa dewasanya. Orang tua sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak mereka, dan orang tua juga bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan, dan bimbingan untuk anak-anak mereka agar dapat mencapai pada titik tertentu yang mempersiapkan mereka untuk kehidupan sosial, sebab keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dan dapat mempengaruhi anak. Selanjutnya yaitu orang tua sebagai pengaruh atau direktor. Proses pembelajaran daring sangat memerlukan peran orang tua agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif. Anak lebih mudah jenuh dan bosan apabila pembelajaran yang mereka dapatkan secara online tidak menarik dan diberikan tugas sekolah secara terus-menerus. Orang tua sangat berpengaruh dalam berkembangnya pendidikan anak dengan memberikan motivasi, arahan, dan dorongan agar anak tetap bersemangat dalam belajar. Selanjutnya yaitu B. Hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti yaitu tentang peran orang tua. Adapun hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di Desa Cibadak ini dapat diketahui bahwa peran orang tua terhadap prestasi belajar siswa sangatlah besar. Orang tua yang selalu memberikan perhatian pada anaknya, terutama perhatian pada kegiatan belajar di rumah, dapat membuat anak akan lebih giat dan lebih bersemangat dalam belajar. Sebaliknya, orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak kurang atau bahkan tidak berhasil dalam belajarnya. Oleh karena itu, peran orang tua di Desa Cibadak ini sudah cukup atau sedang. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Selanjutnya yaitu A. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilaksanakan yaitu untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya, sehingga dapat menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang teliti. Dengan adanya tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran orang tua dalam proses pembelajaran daring anak usia sekolah dasar di Desa Cibadak. Selanjutnya B. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang menekankan diri secara intensif pada suatu objek. Metode studi kasus adalah metode penelitian pendidikan yang berusaha menyelesaikan suatu masalah, persoalan, atau kasus khusus yang muncul dalam pendidikan. Pada penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif, yaitu penelitian yang berisi pemaparan dan penggambaran sesuatu yang akan diteliti. Pada penelitian difokuskan mengenai bagaimana peran orang tua dalam proses pembelajaran daring siswa sekolah dasar dan hambatan orang tua dalam mendampingi anaknya selama belajar di rumah. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan proses pendataan, kemudian mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh. Selanjutnya yaitu C. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran orang tua selama pembelajaran daring siswa sekolah dasar dan apa hambatan yang dialami orang tua dalam membimbing anaknya selama belajar di rumah. Dengan subjek penelitiannya adalah warga Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Adapun waktu penelitian yaitu penelitian ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah pada minggu pertama bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Penelitian ini diharapkan dapat selesai dengan tepat waktu sehingga memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu D. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang tua dan anak usia sekolah dasar mengenai peranan orang tua dalam proses pembelajaran daring dan hambatan yang dialami orang tua dalam membimbing anaknya selama belajar di rumah.
Yang kedua yaitu observasi. Teknik observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi langsung, di mana penelitian akan mengamati dan mencatat terhadap objek di tempat berlangsungnya peristiwa. Peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan peran orang tua dalam proses pembelajaran daring anak usia sekolah dasar. Selanjutnya yaitu prosedur analisis data. Prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Selanjutnya F. Keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Sugiono 2015 menyatakan bahwa ada 3 jenis triangulasi pada penelitian kualitatif. Pertama, triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kedua, triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dan yang ketiga, triangulasi waktu ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.